Setelah saya tanya-tanya, ternyata anggaran BM ini atau biaya makan warga binaan itu belum naik-naik dari berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang, yaitu sekitar 20.000 per kali 3 kali makan dalam satu hari satu malam. Jadi kalau kita lihat 20.000 dibagi 3 kali makan, maka bisa dibayangkan apa menunya, bagaimana lauknya dan seterusnya. Itu bisa menjadi perhatian Pak Menteri dan jajaran, terutama Dirlapas. Saya memberikan apresiasi kepada Kumham yang sudah 15 kali WTP. Saya ingin memberikan apresiasi ya Pak ya, sampai 15 kali WTP. Terus terang membanggakan sekali, dan juga realisasi 2023 sampai 97,16, juga PNBP. Lebih menarik lagi sampai targetnya 230,45%. Pertama, saya memberikan apresiasi paparan dari Pak Menteri tadi berkaitan dengan alhamdulillah WTP 15 kali berturut-turut, opini laporan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2009 sampai 2023. Ini suatu prestasi yang membanggakan tentunya Pak Menteri. WTP kita tetap baik. Pak Menteri, saya senang sekali hari ini karena yang biasanya Pak Menteri mengurusi legislasi di DPR ini, sekarang Pak Menteri berada di pemerintah yang salah satu kamarnya punya Ditjen PP. Pak Menteri, kami mengapresiasi atas capaian-capaian yang sudah dicapai selama ini, dan terkait dengan laporan keuangan, saya kira apalagi sudah mendapatkan penilaian WTP dari BPK. Agenda selanjutnya kami persilahkan rekan-rekan apabila ada yang ingin. Ya, Pak Nurdin dulu, silakan. Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengar dan membaca laporan pelaksanaan di tahun 2023, saya memberikan apresiasi kepada Kumham yang sudah 15 kali WTP. Namun mohon terhadap temuan dari BPK yang 19 lebih itu, walaupun telah ditindaklanjuti, tapi masih ada sisa yang belum terbayar, itu coba diprogramkan untuk bisa dilunasi. Kemudian juga saya harapkan temuan-temuan seperti itu jangan terulang di tahun-tahun yang akan datang. Jadi kami menerima laporan dari Kumham atas pelaksanaan tugas di tahun 2023. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurdin. Ya, silakan Pak Adang. Sebentar Pak Adang dulu. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan Komisi 3 yang kami hormati dan yang kami hormati Bapak Menteri Kumham. Selamat Pak atas jabatan barunya dan seluruh jajarannya. Saya rasa tidak jauh berbeda dengan rekan terdahulu. Saya ingin memberikan apresiasi ya Pak ya, sampai 15 kali WTP. Terus terang membanggakan sekali, dan juga realisasi 2023 sampai 97,16, juga PNBP. Lebih menarik lagi sampai targetnya 230,45%. Yang penting untuk saya, beberapa hari ini kan kita mengadakan suatu proses pertemuan tentang anggaran ini. Pada umumnya yang saya lihat, saya mencoba untuk melihat temuan-temuan di tahun 2002 itu ditemukan lagi di 2023. Jadi saya mohon dari pemeriksaan BPK yang berjumlah 19, masalah anggaran, pendapatan, belanja dan sebagainya, walaupun sudah ditindaklanjuti, kami mohon bahwa untuk tahun yang akan datang kami mendengar bahwa jumlah itu kalau bisa tidak banyak dan juga tidak diulangi lagi.
itu lagi. Itu yang berhubungan dengan anggaran. Seizin pimpinan, Bapak Pimpinan, saya tertarik dengan paspor baru. Kalau diizinkan oleh pimpinan, menarik sekali. Saya kemarin sempat baca di media dan ini forum yang baik sekali bagi Kementerian dan Imigrasi khususnya menjelaskan tentang paspor baru. Karena ada hubungannya dengan bagaimana yang sekarang ada, lalu bagaimana kelebihan teknologinya. Ini penting. Walaupun di media-media sudah, tapi saya rasa forum di sini sangat forum yang didengar oleh seluruh media dan masyarakat, kesempatan untuk Kementerian khususnya Imigrasi menjelaskan hal tersebut. Apabila diizinkan, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Adang. Diizinkan Pak Adang. Apa yang diizinkan kalau Pak Adang? Silakan Pak Jeki Uli. Beserta rekan-rekan anggota Dewan yang saya banggakan, Pak Menteri beserta jajaran yang saya banggakan juga, saya ingin mengajukan sedikit pertanyaan. Begini Pak, ketika Menkumham masih yang lalu, Menkumham ini salah seorang yang menjembatani atau melahirkan kebijaksanaan RJ, Restoratif Justice. Saya kepingin dalam penjelasan ini bagaimana sebelum dan sesudah Pak kebijaksanaan itu dilaksanakan, apa telah terjadi pengiritan biaya dan sebagainya. Karena waktu itu pendekatannya bahwa penjara itu penuh orang narkoba waktu itu. Kemudian dimintakan adakan RJ, kemudian RJ sudah dilaksanakan. Dan bagaimana sekarang hasilnya Pak setelah itu? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jeki Uli. Sebelah kanan ada ya? Ya, Pak Rudi Masud dulu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua, pimpinan beserta dengan rekan-rekan Komisi 3. Semoga hari ini diberikan kesehatan dan kemanfaatan untuk melaksanakan rapat pertama perdana dengan Pak Menteri Kemenkumham yang baru saja terpilih. Pak Menteri, kami ucapkan selamat menjalankan tugas baru Pak Menteri. Pertama, saya memberikan apresiasi paparan dari Pak Menteri tadi berkaitan dengan alhamdulillah WTP 15 kali berturut-turut opini laporan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2009 sampai 2023. Ini suatu prestasi yang membanggakan tentunya Pak Menteri, dan kami berharap kinerja kerja dari Kemenkumham di tahun-tahun berikutnya, khususnya yang ditangani dengan Pak Menteri yang baru, mudah-mudahan akan jauh lebih cemerlang dan menghasilkan terobosan-terobosan yang luar biasa. Saya juga mengharapkan bahwa Pak Menteri di dalam melaksanakan tugas yang barunya ini, hal-hal yang sudah baik yang dilaksanakan dengan Menteri sebelumnya tetap bisa dilanjutkan. Tentu yang kurangnya bisa lebih disempurnakan lagi. Dan saya juga langsung ke materi rapat hari ini. Pak Menteri tadi memang banyak temuan dari BPK dan mudah-mudahan ini tidak terulang lagi berkaitan dengan realisasi anggaran tahun 2023. Membanggakan 97,16%. Ini bisa diserap anggarannya. Hanya saja tadi Pak Menteri saya ingin melihat sedikit output prioritas nasional. Ini memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik kelanjutan yang merupakan program prioritas ini. Saya ingin menyampaikan ada sedikit permasalahan mungkin di lapangan Pak Menteri berkaitan dengan implementasi kebijakan integrasi sistem manajemen pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi. Izin Pak Menteri, karena ini merupakan proyek prioritas nasional. Kemarin karena banyaknya hari ini pekerja-pekerja dari luar, mungkin karena kesalahan form yang mestinya yang diisi adalah mungkin C15 atau 20, dia terbalik mungkin. Nah, ini mengakibatkan di lapangan Pak Menteri, izin Pak Menteri, mungkin ini hanya berkaitan dengan administrasi, tapi pelaksanaan yang terjadi di Kalimantan Timur khususnya di Kota Samarinda ini dijadikan suatu proses hukum yang mengakibatkan membuat tercorengnya nama baik daripada imigrasi, khususnya yang di Kota Samarinda Pak Menteri. Ya, saya kebetulan orang ini dari Malaysia masuk ke Indonesia sebagai tenaga kerja ahli. Mungkin kesalahan dari form ini perlu ditindaklanjutin, khususnya di khususnya di imigrasi Samarinda, supaya implementasi kebijakan imigrasi sistem manajemen ini
tepat sasaran. Karena ada kesalahan ini mengakibatkan kalau didendanya secara administrasi saya oke, tapi kalau terjadinya pemerasan saya kurang setuju. Nah, ini masukan saya Pak Menteri, mudah-mudahan ini menjadi perbaikan kita di dalam melaksanakan sistem prioritas yang akan dilaksanakan. Yang lain-lainnya mudah-mudahan pemeriksaan BPK sama yang disampaikan dengan teman-teman ini tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi Masud. Ini calon gubernur Kalimantan Timur Pak Menteri, yang diusulkan Golkar dan Gerindra. Selanjutnya Pak Hinca, silakan. Makasih pimpinan, pimpinan dan anggota Komisi 3 yang sangat saya hormati, Pak Menteri dan seluruh jajaran. Selamat untuk Pak Menteri, Bapak Supratman Andi Aktas. Supratman Andi Aktas. Ini benar. Kau koreksi, kau yang salah, aku yang benar. Aku membaca yang benar, Teri. Terima kasih. Saya ingin memberi apresiasi dulu dengan berturut-turut kita WTP, meskipun masih ada catatan yang harus kita perbaiki, 19 temuan. Saya kira ini menjadi concern kita pagi ini supaya tetap pada posisi WTP kita tetap baik. Pak Menteri, saya senang sekali hari ini karena yang biasanya Pak Menteri mengurusi legislasi di DPR ini, sekarang Pak Menteri berada di pemerintah yang salah satu kamarnya punya Ditjen PP. Oleh karena itu, saya berharap ke depan program atau proyek prioritas nasional di pembaruan substansi hukum tak terkendala lagi. Pertama, rancangan undang-undang KUH acara perdata dengan anggaran yang 1,8 miliar sudah habis 64%, tapi hukum acara perdata kita masih tersendat-sendat karena pemerintah tidak serius meneruskan ini, sehingga kami di Komisi 3 terus perpanjangan waktu. Main bola aja perpanjangan waktu ada batasnya. Nah, ini kita berkali-kali paripurna perpanjangan waktu. Saya harap nanti ini tidak lagi ada perpanjangan waktu, kita tuntaskan ini Pak Menteri. Yang kedua, belum masuk di dalam proyek prioritas nasional pembaruan substansi hukum, yaitu yang sekarang kita bahas, ingin cepat juga, yaitu soal keimigrasian rancangan undang-undangnya. Tapi belum masuk dalam anggaran ini, yaitu sebagai proyek prioritas nasional. Kita ingin untuk yang akan datang ini kita beri lagi dukungan penuh karena rancangan undang-undang keimigrasian ini menjadi penting sekali. 10 tahun terakhir isu besar di Kumham itu salah satu adalah tetap di soal keimigrasian, karena dia gerbang utama kedaulatan negara bagi masuk dan keluarnya warga negara asing dan warga negara kita. Saya setuju ini menjadi fokus kita soal keimigrasian ini, dan saya yakin Pak Menteri juga mempunyai perhatian yang serius soal ini. Dan ini kemudian kalau kita lihat di proyek prioritas nasional, enggak hanya di dalam pembaruan subsistem ini, tapi juga berada di penguatan pada keamanan, pertahanan dan keamanan di perbatasan dan pulau terluar. Ini kaitannya juga dengan keimigrasian. Contoh, kita sering sekali mendapatkan catatan misalnya di Kabupaten Meranti di Provinsi Riau yang berbatasan dekat sekali dengan Singapura dan Malaysia, atau di kampung saya ini dengan Pak Silitonga, Tanjung Balai, Asahan, Batubara, yang kalau istilahnya berenang nyampe kami ke Malaysia, ke Port Klang begitu, saking dekatnya pimpinan. Iya, kalau mau berobat katanya ke sana berenang nyampe, cuman nggak sampai sana sudah selesai juga. Jadi ada soal imigrasi yang memang perbatasan terluar itu concern kita di situ, termasuk nah ini juga di kampung kami lagi nih, kalau istilahnya ada monja, itu pakaian-pakaian bekas. Ini juga jadi soal di kita, seolah-olah keimigrasian yang menjadi
salah, padahal itu kaitannya di perdagangan. Nah, poin saya adalah proyek prioritas nasional pembaruan substansi hukum pada revisi atau pembaruan undang-undang imigrasi kita penting, Pak Menteri. Kalau seandainya bisa kita percepat ini, saya kira kita menyelesaikan satu soal kita dalam bernegara. Hal-hal lain yang sudah disampaikan, menurut saya, pimpinan, laporan ini cukup lengkap. Laporan keuangan pemerintah pusat APBN tahun anggaran 2023 plus penjelasan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan secara jujur dan terbuka. Kita bisa menyaksikan, masyarakat juga menyaksikan. Pesan kami, kita tuntaskan ini. Seluruh temuan-temuan BPK agar tetap raihan WTP tetap kita pertahankan dengan baik. Terima kasih pimpinan. Partai Demokrat setuju untuk laporan ini. Terima kasih. Ya, siapa? Pak Anca atau Pak Arteri? Pak Supriyansa mau? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan yang saya hormati, Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Menteri Hukum dan HAM beserta Namanya yang lengkap, siapa yang menang? Terry atau saya? Ya. namanya lengkap, Bapak Puang Supratman Andi Aktas. Kalimat Puang itu adalah penghargaan bagi di daerah Tanah Bugis orang yang memiliki kebaikan dan kebijakan yang sangat tinggi. Pak Sekjen yang saya hormati dan seluruh jajaran, Pak Silmi, terima kasih. Pertama-tama saya juga memberikan apresiasi atas kinerja jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Beberapa kali kita kunjungan ke daerah, kita bisa menyaksikan secara langsung beberapa perubahan-perubahan mendasar, terutama di dalam wilayah kerja lapas itu sudah mulai membaik sekali. Hanya satu yang menjadi pikiran kita setelah saya tanya-tanya, ternyata anggaran BM ini atau biaya makan warga binaan itu belum naik-naik dari berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang, yaitu sekitar 20.000 per kali 3 kali makan dalam 1 hari 1 malam. Jadi kalau kita lihat 20.000 dibagi 3 kali makan, maka bisa dibayangkan apa menunya, bagaimana lauknya dan seterusnya. Itu bisa menjadi perhatian Pak Menteri dan jajaran, terutama Dir Lapas, bisa menjadi atensi ke depannya, karena ini lama katanya memang tidak pernah diubah. Dan ini menjadi juga atensi kita ketika warga binaan menyampaikan ke kita. Itu satu. Karena menjadi pembahasan hari ini anggaran, maka saya sengaja menyampaikan ini, mudah-mudahan anggaran bisa bebas. Terima kasih Pak Terry. Selanjutnya, saya juga memberikan apresiasi kepada imigrasi. Dulu kita membayangkan tidak ada lagi antrian yang panjang ketika orang-orang datang keluar dari luar negeri atau mau keluar dengan fasilitas yang disiapkan oleh keimigrasian. Saya melihat sudah sangat tertata, Pak Menteri, ini terobosan yang sangat luar biasa menurut saya, dan saya kira ini bisa dirasakan masyarakat. Antriannya sudah tidak panjang seperti yang kita lihat dulu, karena sudah bisa ditempel sendiri paspornya lalu bisa keluar. Dan ini juga saya membayangkan ini, seandainya di Komisi 3 ini di ujung perjalanannya orang dari luar sana, hanya memang tidak di dalam komisi ini, yaitu bea cukai. Di sini banyak masalah, banyak orang laporan. Hal-hal yang apakah itu dicurigai atau seperti apa, dibongkar seenaknya
tas-tas itu, koper-koper itu, tetapi tidak ada juga yang ditemukan apa-apa. Lalu orang membeli sepatu, ada sahabat saya di sini membeli sepatu di luar negeri, karena rusak sepatunya di sana, sepatu rusaknya pun dibawa pulang. Saya sampaikan, kenapa memang bawa pulang itu sepatu rusak? Padahal sudah rusak. Sepatu yang baru dipakai, karena ada dosnya di dalam, akhirnya dibuka dan dipersoalkan. Nah, ini menjadi perhatian. Saya kira ini, tapi ini bukan di wilayah komisinya Pak Menteri. Tidak apa-apa, karena ini menjadi siaran langsung di luar, supaya didengarkan kepada yang berwenang untuk mengetahui peristiwa seperti ini. Maksud saya jangan dipersulit masyarakat seperti itu modelnya. Selanjutnya, saya melihat ini ada temuan 14. Setelah saya jumlah temuannya, ya saya mau mengatakan dari nilai tidak signifikan, tidak terlalu mengkhawatirkan. Tidak terlalu mengkhawatirkan. Hanya karena kejujurannya menyampaikan ini kepada kita dalam rapat kerja ini, bahwa ada 14 temuan, ini patut diapresiasi. Bahwa bagaimana model penyelesaiannya ini, kita serahkan kepada Pak Menteri dan jajaran untuk itu. Selanjutnya Pak Menteri, ada lagi keluhan-keluhan, dan saya sering ganggu Pak Cahyo ya, sebagai Direktur Dirjen AHU. Ada masa-masa ketika masyarakat bersengketa, ada yang bermohon untuk apalagi blokir, ada juga minta buka blokir. Ketika saya sampaikan pada Pak Dirjen, kadang-kadang saya sampaikan ketika ada yang mengadu ke kita, bahwa ketika masalahnya orang sudah selesai, maka tidak ada jalannya kecuali membuka. Kecuali kalau belum selesai, jangan dibuka. Dan jawab suratnya orang yang menyurat ke dalam, bahwa tidak dibuka ini lantaran karena masih ada masalah. Jawaban surat itu sangat membantu proses keadilan bagi mereka. Kenapa keadilan? Karena itulah kepastian yang mereka harus tahu. Oh, saya belum dibuka lantaran ada masalahnya. Oh, saya harus dibuka karena memang sudah tidak ada masalahnya. Ini perlu juga diperbaiki Pak Menteri, karena ini jangan sampai menjadi tempat-tempat yang kurang bagus untuk kepentingan-kepentingan, apa karena kebencian, apa karena rasa suka, sehingga ada yang cepat, ada yang lambat. Saya kira itu yang perlu diperbaiki Pak Menteri. Secara keseluruhan Pak Menteri, kami tidak menaruh kekhawatiran. Sebagaimana kami mempercayai Pak Yasona kemarin, kami juga mempercayai kepada Pak Andi, ya, bahwa ini di ujung kebijakannya Bapak ini, saya yakin dan percaya bahwa di tangan-tangan dinginnya Pak Andi Supratman bisa kita melihat kinerja secara keseluruhan Kementerian Hukum dan HAM bisa membaik lagi. Terima kasih pimpinan, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa membaik lagi? Emang selama ini tidak baik? Iya, Pak Awi mau ngomong? Iya, boleh dong Pak Awi yang lagi viral ini kan. Harus kita kasih kesempatan. Silakan Pak Awi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, terutama Pak Adis, selamat jadi waketum lagi. Pak Hinca juga selamat, masih menjadi ketua P3 katanya, Partai Persatuan Panjaitan. Pak Menteri, Pak Dr. Supratman Andi Aktas, insya Allah saya tidak salah ucap gitu. Dan sepertinya sudah agak lama kenal gitu sama beliau. Selamat Pak Menteri, sudah dilantik untuk menjalankan amanah sebagai Menkumham, dan saya yakin Menkumham yang hari ini sudah baik akan lebih baik lagi di bawah kepemimpinan Pak Menteri Supratman yang menyisikan akhir periode ini. Ya mudah-mudahan di periode yang akan datang insya Allah lah gitu. Pak Menteri, kami mengapresiasi atas capaian-capaian yang sudah dicapai selama ini, dan terkait dengan laporan keuangan, saya kira apalagi sudah mendapatkan
penilaian WTP dari BPK. Di sini yang terpenting juga ada kesadaran dari pihak Kementerian Hukum dan HAM untuk mencatat ada setidaknya 14 temuan yang memang harus ditertibkan, harus disesuaikan supaya tidak menjadi persoalan hukum di kemudian hari, sehingga capaian WTP itu bisa terrealisasikan. Selanjutnya, kami mengingatkan juga ketika dulu di DPR ini bersama pemerintah menyusun tentang RUU tentang P3, pembentukan peraturan perundang-undangan, itu ada semangat rencana konsolidasi regulasi nasional di tingkatan pemerintah. Nah, ini menjadi PR bagi Pak Menteri yang baru saja diberikan amanah. Apakah rencana itu masih ada dan ingin ditindaklanjuti? Kalau tidak salah waktu itu memang ada keinginan seperti di DPR itu ada badan legislasinya. Nah, kira-kira di pemerintah itu ada pusat legislasinya yang sementara ini dirangkap oleh Menkumham selama pusat legislasi itu belum terbentuk. Nah, konsolidasi regulasi di tingkatan pemerintah itu juga penting supaya tidak ada tumpang tindih regulasi dari pusat sampai ke daerah. Tinggal mekanismenya diatur aja di internal pemerintahan. Yang berikutnya, kemarin juga DPR sudah mengajukan usul inisiasi, ini kaitannya dengan tupoksi dari Pak Menteri, kaitannya dengan revisi Undang-Undang Keimigrasian. Itu sudah lama diajukan, tetapi sampai hari ini surpres dan dim dari pemerintah belum ada. Ini kan seringkali persoalan yang seperti ini lebih banyak ditimbangkan kepada DPR. Sorotan publik kepada DPR seolah-olah DPR itu tidak serius untuk meneruskan pembahasan undang-undang. Tetapi banyak juga kita harus fair menyampaikan, banyak juga RUU yang menjadi usul inisiatif DPR sudah diajukan ke pemerintah dan surpresnya cukup lama. Bahkan dimnya nggak datang-datang. Pernah juga dulu surpresnya datang, dimnya tidak datang. Saya kira dengan pengalaman Pak Menteri yang cukup lama di bidang legislasi, ini juga turut memperlancar komunikasi antara pemerintah dan DPR, karena pemerintah dan DPR ini saling bekerja sama, saling berkoordinasi supaya sinergi. Terima kasih Pak Menteri, dan kepada pimpinan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Pak Wayan, udah. Ya, silakan paling akhir parternya cukup. Enggak, Pak Wayan enggak. Pak Wayan ada. Oh iya. Silakan Pak Wayan. Pimpinan beserta anggota yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajarannya. Pertama-tama selamat Pak. Ya, saya langsung saja. Ada 4 hal yang saya rasa hampir kita ulang-ulang terus untuk disampaikan. Karena Pak Menteri sebagai pejabat baru pasti semangatnya berbeda. Saya ulangi, saya garis bawahi beberapa hal. Pertama tentang imigrasi, Pak. Saya kebetulan menjadi anggota DPR Dapil Bali. Salah satu masalah imigrasi yang menonjol itu Bali, Pak. Kalau kita melihat realisasi anggaran tahun 2023 yang baru saya baca cepat saja ini, itu ada 3,8 triliun. Dan realisasi PNBP tahun anggaran 2023 itu 2, sekian triliun. Pak Menteri, bidang ini menjadi menonjol di antara bidang-bidang lain di Kementerian Hukum di luar masalah lembaga pemasyarakatan. Yang jadi masalah kita, yang menjadi titipan masyarakat Bali adalah kira-kira dalam waktu 2 bulan ini bisa nggak dibuatkan SOP Pak, khusus untuk menangani masalah imigrasi, lebih khusus lagi di Bali. Karena ekses tentang pengawasan yang kurang ketat di Bali itu menimbulkan banyak sekali masalah. Sudah sampai pada masalah sosial dan budaya, Pak. Intinya
hampir seluruh kehidupan, hampir sektor ini sudah dijamah, dirambah oleh orang-orang luar yang kita punya data juga. Kalau pemukiman penuh itu memang tidak terlalu masalah. Tapi kalau semua pekerjaan dari yang besar sampai yang kecil sudah diambil, saya khawatir masyarakat Bali ini pelan-pelan itu menjadi tidak simpatik pada pendatang dan bahkan pada pariwisata. Ambil contoh, jika ada kesempatan dalam 2 bulan ini, mungkin dengan kanwil imigrasi Bapak lihatlah pusat-pusat kerajinan di daerah Sukawati apa itu, udah tutup Pak, sudah tutup. Mula-mula itu tamu dengan guide-nya datang, belakangan mereka yang menyewa tenaga-tenaga terampil di sana, mereka menjadi pengusaha, mereka yang melakukan import ekspor, dan akhirnya masyarakat jadi penonton, tidak mampu bersaing, dan akhirnya masih bangunan-bangunan besar itu sekarang udah kosong, tidak melakukan aktivitas. Banyak lagi tidak bisa saya rinci satu persatu karena terbatasnya waktu. Macam-macam, dari peternakan Pak, dari pertanian sampai bikin kacang mede. Dia bukan hanya bikin pabrik, dia ambil tanah-tanah masyarakat untuk diurus tentang penanaman kacang mede. Kira-kira sudah bisa ditangkap maksud kami bahwa ini butuh perhatian khusus. Karena itu dari segi anggaran mohon ini dapat prioritas. Saya harus hati-hati menyampaikan ini, terutama pimpinan saya Pak Habibur Rahman ini. Ada usulan Pak, tapi karena saya simpati pada penampilan beliau ini memimpin kita, saya berhati-hati menyampaikan ini Pak. Ada pemikiran-pemikiran yang pasti sampai hari ini kita tolak. Perlu nggak tenaga administrasi itu dibantu kepolisian untuk sekedar memberikan pencatatan, pengawasan? Mana-mana turis yang sebenarnya melancong tapi kemudian mereka nggak mau pulang, melakukan usaha, melakukan import ekspor. Saya hanya bisa menjawab, mungkin memang kurang tenaganya imigrasi, mungkin kurang juga anggarannya, tapi kan tidak bisa menjadikan lalu kepolisian mengambil peran-peran imigrasi yang sudah baku gitu kira-kira. Mohon ditangkap ini Pak, bagaimana mengatasinya agar saya untuk persidangan yang akan datang saya tidak mendapat keluhan yang sama. Tidak ada maksud membesar-besarkan, memprioritaskan kepolisian sebagai tenaga yang lebih terampil, tapi memang mereka punya tenaga sampai ke desa-desa yang kalau itu dimanfaatkan memang masuk akal bisa mengawasinya. Tapi imigrasi saya rasa bisa melakukan sesuatu. Masalah yang kedua, nah ini menyangkut anggaran. Ditjenpas dengan realisasi anggaran 2023 8, triliun lebih Pak. Ada 3 hal yang saya mohon perhatian karena kita semua sama sudah ini, lagu kita sama, kelebihan populasi di LP. Saya hanya ingin memancing Pak Menteri, ada nggak SOP dan program terobosan dalam waktu dekat mengatasinya. Ini banyak cara, Bapak punya ahli, tapi saya juga mempunyai catatan. Ada 3 catatan Pak. Pemanfaatan sistem database maupun kerjasama dalam mengoptimalkan restoratif justice kelihatannya belum sungguh-sungguh menjadi prioritas Pak. Sudah terungkap sering, mungkin juga sudah mulai, tapi pasti belum maksimal Pak. Kalau 2 hal ini diprogramkan dalam waktu pendek, ini akan dapat dukungan luas Pak. 2 bulan bukan waktu yang pendek kalau memulai gebrakan. Lalu ditambah satu lagi, saya ingin mendengar ada nggak perencanaan Pak Menteri mengenai kelak kalau KUHP ini diberlakukan. Bapak bisa lakukan itu karena Bapak di Balik Pak, sudah paham tentang KUHP ini. Saya perlu mendengar terobosan Bapak gimana agar sedapat mungkin pemidanaan penjara ini diminimalisir habis-habisan. Karena politik hukum di KUHP kan seperti itu Pak. Tapi kalau hanya itu merupakan kata-kata dalam undang-undang, tidak Bapak laksanakan melalui SDM yang baik, jangan-jangan kita membuat KUHP tapi sasarannya nggak tercapai.
itu dua masalah. Mungkin masih ada beberapa catatan kecil mengenai barang sitaan. Sitaan dan rampasan, Pak. Ini setiap kita membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan instansi Bapak, kementerian Bapak, bagian ini selalu menjadi sorotan tajam, Pak. Rampasan dan sitaan. Rasanya memang ini perlu perhatian yang luar biasa juga. Kalau kami di sekitar, nggak usah jauh-jauh lah, masih sekitar Jabodetabek, kalau kami sempat turun ke Kanwil, memang kondisinya memprihatinkan, Pak. Dari segi anggaran, pengelolaan, SOP-nya ini perlu mendapat perhatian luar biasa. Sebab apa? Kalau ini dikelola dengan baik, tidak saja menghindari kerugian negara, tapi keuangan negara bisa tertolong, Pak. Dan kita sedang membutuhkan penambahan keuangan negara yang luar biasa dalam kondisi seperti ini. Terakhir, mengenai hasil pemeriksaan BPK dan LKPP 2023. Saya mencatat di sini pertama terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan dan pengelolaan aset. Mohon perhatian tentang senjata api misalnya. Saya mohon perhatian tentang tanah misalnya. Saya berharap ini segera dapat diatasi agar tidak merugikan keuangan negara, Pak Menteri. Standar operasional baku perlu mungkin dipertajam. Yang paling akhir mengenai masalah tanah, Pak. Kalau nggak salah, mohon koreksi, ini masalah tanah di Nusa Kambangan, Pak. Gimana agar masalah tanah yang tidak mudah diselesaikan ini intinya dapat Bapak buktikan bisa mewujudkan cita-cita kenapa tanah itu ada, kenapa bermasalah, lalu gimana mewujudkan cita-cita semula agar tidak berbelok dan tidak terhambat. Itu saja. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Wayan.